Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk kita semua. Berjumpa lagi di mata kuliah Bahasa Indonesia Keilmuan dengan materi Bahasa Indonesia Ragam Ilmiah. Panduan lengkap menulis karya ilmiah. Jadi selama 4 pertemuan ini saya masih mencari waktu yang pas untuk kita bisa bertatap muka secara luring. Tapi karena memang belum memungkinkan, jadi kita melakukan daring sementara dengan model rekaman. Karena di hari Sabtu panjenengan semua juga lagi ada kegiatan. Saya juga kebetulan juga bersamaan juga. Sebenarnya ada peluang waktu itu di hari Senin. Kalau Selasa kebetulan bersamaan dengan kelas yang lain. Nah, semoga dalam waktu dekat atau bulan depan memungkinkan untuk bisa bertatap muka tanpa mengurangi semangat kita untuk belajar. Jadi mohon disimak dan dipahami untuk bekal saudara-saudara semua dalam studi di jurusan keperawatan. Harapannya bahasa Indonesia ini nantinya bisa memberikan warna ilmu tersendiri di dalam menulis artikel maupun menulis karya ilmiah yang lain, termasuk tugas akhir. Semoga ini nanti yang kita pelajari terus bersambut. Tenang saja, untuk pertemuan kali ini tidak ada tugas. Karena memang ini berseri, ada 3. Nanti yang saya sampaikan di Bahasa Indonesia Ragam menulis ragam ilmiah. Presentasi ini akan membahas secara mendalam tentang aspek-aspek krusial dalam penulisan karya ilmiah. Mulai dari ejaan, diksi, hingga penyusunan daftar pustaka. Mari kita tingkatkan kualitas tulisan akademik kita sehingga nanti kita lulus menyandang gelar profesi kita dengan mengantongi bekal berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Kita mulai dari apa itu ragam bahasa ilmiah. Ragam bahasa ilmiah adalah gaya bahasa khusus yang digunakan untuk menyampaikan hasil kegiatan ilmiah secara formal, objektif, dan sistematis. Bahasa ini menjadi fondasi komunikasi yang efektif dalam dunia akademik dan penelitian. Digunakan seperti untuk makalah, skripsi, tesis, disertasi, jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan juga bentuk karya tulis akademik lainnya. Ciri utamanya meliputi penggunaan bahasa yang baku, lugas, objektif, dan konsisten sesuai dengan
kaidah ejaan yang disempurnakan atau pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Tentunya ragam bahasa ilmiah ini bertujuan untuk menghindari ambiguitas dan memastikan informasi disampaikan dengan presisi. Jadi hadirnya ragam bahasa ilmiah itu sebagai sarana menyampaikan hasil komunikasi, menyampaikan hasil kegiatan secara formal, objektif, dan sistematis, dan tidak memunculkan ambiguitas. Itu ragam bahasa ilmiah. Ragam bahasa ilmiah digunakan dalam forum ilmiah, misalnya seminar, perkuliahan, sarasehan, simposium, atau kegiatan-kegiatan lain yang sifatnya formal. Maka ketika ada ragam bahasa ilmiah, ada ragam bahasa non ilmiah. Ragam bahasa non ilmiah biasanya ada bahasa ibu, bahasa asli, bahasa orang tua. Itu yang kemudian digunakan bercampur dengan bahasa Indonesia, bahkan juga bahasa asing. Itu kalau penggunaan ragam bahasa non ilmiah. Sedangkan kalau bahasa ilmiah, ragam bahasa ilmiah, objektif, formal, dan juga sistematis. Tentunya maknanya mengacu kepada ejaan yang disempurnakan dan juga pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Ciri-ciri ragam bahasa ilmiah. Yang pertama adalah cendekia. Cendekia adalah pernyataan yang dibuat harus tepat dan jelas, menghindari tafsiran ganda atau ambiguitas. Bahasa harus mampu mengungkapkan gagasan secara akurat. Ya, itu ciri-ciri ragam bahasa ilmiah. Kemudian lugas. Lugas dalam arti informasi yang disampaikan secara langsung dan to the point, tanpa basa-basi atau makna ganda. Setiap kata memiliki tujuan yang jelas. Yang ketiga adalah formal. Formal adalah menggunakan kosakata baku dan struktur kalimat yang sesuai dengan kaidah kebahasaan, menghindari penggunaan bahasa sehari-hari atau informal. Berikutnya adalah ringkas dan padat. Tidak bertele-tele atau mengulang-ulang informasi. Penulis dituntut untuk hemat kata namun tetap menyampaikan substansi secara utuh dan jelas. Itu 4 ciri-ciri ragam bahasa ilmiah. Berikutnya adalah ejaan yang disempurnakan dan puebi. EYD dan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. EYD dan puebi adalah pedoman utama yang harus dikuasai dalam penulisan karya ilmiah berbahasa Indonesia. Kepatuhan terhadap kaidah ini menjamin kredibilitas dan kejelasan tulisan. Pedoman utama. Keduanya berfungsi sebagai acuan standar dalam penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Mencakup penulisan kata, penggunaan tanda baca,
penyerapan istilah asing hingga kapitalisasi. Jadi EYD maupun PUEBI di dalamnya mengatur tentang standar penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian mengapa ada EYD dan PUEBI? EYD muncul sebelum PUEBI. PUEBI munculnya setelah EYD, disempurnakan, dilengkapi. Kemudian mengapa tidak menggunakan PUEBI saja? Karena di era digital ini, agar menjadi histori, maka kalau tidak lengkap informasi yang didapat di EYD, kita bisa mencari di PUEBI. Di Play Store banyak sebagai acuan dan panduan kita untuk memahami standar penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian yang kedua, EYD dan PUEBI memberikan penjelasan tentang kesalahan-kesalahan yang ada atau kesalahan-kesalahan yang umum terjadi. Kesalahan ini seringkali ditemukan dalam penggunaan tanda baca, misalnya koma, titik, titik koma, penulisan kata serapan, dan penggunaan huruf kapital yang tidak tepat. Ini kesalahan-kesalahan umum yang biasanya ada di tulisan-tulisan yang kita baca, misalnya undang-undang, misalnya undang-undang, surat undangan, misalnya surat pengumuman, misalnya surat pemberitahuan, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, konsistensi ejaan. Konsistensi ejaan berkaitan dengan bagaimana kita menjaga konsistensi dalam ejaan untuk menjaga kualitas dan kredibilitas karya ilmiah. Inkonsistensi dapat mengurangi kepercayaan pembaca terhadap validitas informasi. Setiap jurnal, setiap penerbit, setiap publisher mempunyai aturannya masing-masing. Dan aturan itulah yang kemudian disebut dengan selingkung penulisan karya. Nah, dalam selingkung penulisan karya mencakup diantaranya adalah ejaan, yakni konsistensi. Biasanya diatur. Nanti kalau kebetulan ada tugas dari dosen mengirimkan ke jurnal, dibacai etik and scope-nya. Etika dan scope-nya itu dipelajari. Biasanya juga akan memunculkan konsistensi ejaan itu. Diksi dalam bahasa ilmiah. Diksi dalam bahasa ilmiah mencakup pemilihan kata dalam ragam ilmiah, memegang peranan krusial. Pemilihan kata diksi dalam ragam ilmiah memegang peranan krusial. Kata-kata yang digunakan harus tepat, baku, dan sesuai dengan konteks keilmuan yang dibahas. Ketepatan dan kebakuan memastikan setiap kata yang dipilih memiliki makna yang spesifik dan tidak menimbulkan multitafsir. Gunakan kata-kata baku sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi penggunaan diksi sangat menentukan atau berpengaruh terhadap makna yang kita inginkan, makna yang kita harapkan untuk dipahami kepada petutur atau lawan bicara kita. Contoh misalnya, polemik itu berarti perdebatan.
Preventif itu berarti pencegahan. Resistensi berarti daya tahan. Presisi berarti ketepatan. Visioner berarti berpandangan jauh ke depan. Nah, istilah-istilah ini jika digunakan sesuai dan tepat, maka informan itu langsung akan memahami dan tidak akan multitafsir. Tidak akan multitafsir. Kemudian yang perlu dihindari adalah jauhkan diri dari penggunaan kata-kata gaul, bahasa percakapan sehari-hari, ungkapan klise, atau istilah ambigu karena dapat mengurangi kesan profesional dan objektivitas penulisan. Jadi ragam tulis ilmiah itu hindari menggunakan kata-kata gaul, bahasa percakapan sehari-hari. Ini akan mengurangi kesan profesional dan objektivitas terhadap tulisan itu sendiri. Kalimat efektif dalam ragam ilmiah. Kalimat efektif dalam ragam ilmiah mencakup 3 hal. Pertama, kesepadanan, keringkasan, dan kejelasan. Kesepadanan berarti kalimat harus memiliki kesepadanan antara struktur gramatikal dan alur pikiran. Memastikan setiap bagian atau alur pikiran, memastikan setiap bagian kalimat berfungsi dengan baik dan logis. Itu kesepadanan. Keringkasan menghindari penggunaan kata atau frase yang redundan dan berlebihan. Setiap kata dalam kalimat harus memiliki fungsi yang jelas. Kejelasan, pastikan kalimat tidak menimbulkan tafsir ganda. Pembaca dapat memahami maksud penulis dengan mudah dan tepat. Contoh perbaikan kalimat. Yang salah adalah setelah pelaksanaan pelatihan maka tim akan melanjutkan pembimbingan. Tidak efektif karena terlalu banyak kata penghubung. Apa saja kata penghubungnya? Setelah, maka, akan. Ini 3 kata hubung dalam satu kalimat. Yang benar adalah setelah pelatihan tim melanjutkan pembimbingan. Nah, ini. Jadi hanya 1 setelah kata hubungnya. Oke. Paragraf yang efektif dan koheren. Paragraf yang baik adalah fondasi dari sebuah argumen ilmiah yang kuat. Setiap paragraf harus memiliki kesatuan gagasan dan keterkaitan antar kalimat. Satu gagasan utama, setiap paragraf harus fokus pada satu ide pokok atau gagasan utama yang jelas yang biasanya diungkapkan dalam kalimat topik. Kesatuan logis, susunan kalimat dalam paragraf harus membentuk kesatuan logis dan padu dengan setiap kalimat mendukung atau menjelaskan kalimat topik. Struktur terstruktur. Idealnya paragraf memiliki kalimat pengantar atau kalimat topik, kalimat isi pengembang atau pendukung gagasan utama, dan yang terakhir adalah kalimat penutup, menyimpulkan atau mengaitkan dengan paragraf berikutnya. Efektif dan koheren. Pengutipan dalam karya ilmiah. Pengutipan adalah elemen vital dalam karya ilmiah untuk menghindari plagiarisme. Plagiarisme itu adalah mencontek, mengambil sumber tanpa menuliskan sumber yang dikutip, dan memberikan penghargaan yang layak kepada sumber ide asli. Ini juga memperkuat argumen Anda dengan bukti dari penelitian sebelumnya.
Tujuan pengutipan adalah untuk menunjukkan bahwa ide atau informasi yang disajikan bukan milik Anda sendiri, melainkan berasal dari sumber lain sehingga menjaga integritas akademik. Jenis pengutipan langsung. Langsung pengutipan berarti kalimat yang ada di buku diambil, dimasukkan dalam karya ilmiah, kemudian baru dituliskan maknanya. Berikut juga dengan sumber tulisannya. Kalau tidak langsung, maka kita membaca terlebih dahulu kutipan tersebut, kemudian kita jelaskan langsung di dalam karya ilmiah. Jadi bedanya kalau kutipan langsung, misalnya ada 3 kalimat. 3 kalimat itu yang kita ambil, kemudian kita masukkan di dalam karya tulis, kemudian kita berikan pemaknaan, baru kita tuliskan sumbernya. Sedangkan kalau kutipan langsung, itu langsung berisi tentang pemaknaan atas buku, jurnal, atau referensi lain yang kita baca. Nah, kemudian ada parafrase. Parafrase adalah merangkum atau menjelaskan kembali ide utama sumber dengan gaya penulisan sendiri secara menyeluruh. Itu parafrase. Jadi misalnya Pak Bayu sudah nulis artikel, kemudian kamu baca, kamu bahas, kemudian kamu tuliskan lagi menurut interpretasimu, tidak melalui kutipan langsung atau kutipan tidak langsung. Itu namanya parafrase. Kemudian format standar. Gunakan format pengutipan yang konsisten sesuai dengan standar akademik yang berlaku, misalnya APA, American Psychological Association, MLA, Modern Language Association, Chicago atau IEEE. Ini adalah format standar dalam penulisan daftar rujukan atau daftar pustaka. Daftar pustaka penutup karya ilmiah. Daftar pustaka adalah bagian tak terpisahkan dari setiap karya ilmiah. Ini bukan hanya formalitas, tetapi merupakan bukti keseriusan dan kredibilitas penelitian Anda. Pentingnya daftar pustaka: menyediakan daftar lengkap semua sumber yang telah dikutip atau dirujuk dalam teks, memungkinkan pembaca untuk melacak dan memverifikasi informasi. Konsistensi format: pastikan format penulisan setiap entry daftar pustaka konsisten sesuai dengan gaya citasi yang dipilih. Misalnya APA, MLA. Perhatikan detail kecil seperti urutan nama penulis, tahun publikasi, judul dan informasi penerbit. Contoh misalnya buku, nama penulis, tahun, judul buku, kata penerbit. Jurnal, nama penulis, tahun, artikel online, nama penulis, dan seterusnya. Simpulannya, kunci komunikasi adalah ragam bahasa ilmiah, kunci keberhasilan komunikasi akademik yang efektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Kuasai aspek penting, fokus untuk menguasai ejaan diksi, kalimat efektif, pengembangan paragraf, teknik pengutipan, dan juga penyusunan daftar pustaka. Tentunya pada saat disiplin menulis, maka disiplin, konsisten, dan selalu merujuk pada kaidah yang benar akan menghasilkan karya ilmiah berkualitas tinggi. Baik, demikian materi yang bisa saya sampaikan. Selamat belajar mandiri, dan dipersiapkan untuk kita belajar di minggu berikutnya terkait dengan ragam ilmiah, diksi, ejaan, dan juga penulisan daftar pustaka. Minggu ini tidak ada tugas. Selamat mengikuti pekan keprodian. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan terus belajar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.